Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan keselamatan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, para sahabat dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini, saya Nurjana akan membahas mengenai konsep psikologi perkembangan dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Dalam materi ini ada 3 hal pokok yang akan kita bahas, yaitu pengertian atau definisi psikologi perkembangan, yang kedua istilah pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga ruang lingkup psikologi perkembangan. Kita mulai pembahasan kita. Pertama adalah pengertian atau definisi psikologi perkembangan. Yang pertama, arti perkembangan. Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Yang kedua yaitu kesamaan perkembangan dan pertumbuhan. Di antara para psikologi, ada yang tidak membedakan antara istilah perkembangan dan pertumbuhan, namun ada yang lebih setuju akan istilah pertumbuhan. Hal ini mungkin untuk menunjukkan bahwa seseorang bertambah dalam berbagai kemampuannya yang bermacam-macam, bahwa ia lebih mengalami diferensiasi dan juga bahwa ia pada tingkatan yang lebih tinggi, lebih mengalami integrasi. Di sini, pertumbuhan khusus dimaksudkan bagi pertumbuhan dalam ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik yang murni. Menurut pendapat para ahli psikologi, istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologi yang nampak. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perkembangan dapat pula dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Ketiga yaitu psikologi kepribadian dan psikologi perkembangan. Psikologi kepribadian lebih memusatkan perhatiannya pada sifat-sifat kepribadian yang umum dan yang khusus yang membedakan seseorang dari yang lain, serta kombinasi sifat-sifat tersebut hingga mewujudkan totalitas kepribadian tertentu. Psikologi perkembangan lebih mempersoalkan faktor-faktor yang umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi di dalam diri kepribadian yang khas itu. Titik berat yang diberikan oleh para psikologi perkembangan ada pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Hal ini disebabkan oleh pendapat sebagian besar para psikologi bahwa keseluruhan kepribadian itulah yang berkembang, meskipun beberapa komponen dapat lebih menonjol perkembangannya pada masa-masa tertentu daripada komponen yang lain. Misalnya, fungsi indera dan fungsi motorik menonjol pada tahun-tahun pertama. Adapun definisi psikologi perkembangan menurut para ahli, menurut Dr. Randa Kartono dalam psikologi anak, psikologi perkembangan psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescence menjelang dewasa. Pendapat yang kedua yaitu dalam Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang
yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historis. Titik berat pembahasannya pada penganalisaan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, kiranya dapat diambil pemahaman yang lebih sederhana tentang pengertian psikologi perkembangan, yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu istilah pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh adalah berbeda dengan berkembang. Pribadi yang tumbuh mengandung arti yang berbeda dengan pribadi yang berkembang. Oleh karena itu, dibedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pribadi manusia, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah, terdapat dua bagian yang berbeda sebagai kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menuju ke arah kesempurnaan. Adapun dua bagian kondisional pribadi manusia itu meliputi bagian pribadi material yang kuantitatif dan bagian pribadi fungsional yang kualitatif. Kenyataan itulah yang melahirkan perbedaan konsep antara pertumbuhan dan perkembangan. Bagian pribadi material yang kuantitatif mengalami pertumbuhan, sedangkan bagian pribadi fungsional yang kualitatif mengalami perkembangan. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Jika dipahami secara cermat dari penjelasan pengertian tentang psikologi perkembangan sebagaimana telah dibahas di awal, maka dapat dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan yang pertama, cabang dari psikologi. Yang kedua, objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Yang ketiga, tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, agar kita tetap semangat dan senantiasa memiliki keinginan untuk mempelajari psikologi perkembangan, maka mari kita bahas sedikit apa faedah mempelajari psikologi perkembangan. Adapun faedahnya yaitu yang pertama, untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Yang kedua, dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak, remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkah perkembangan orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai konsep psikologi perkembangan. Ada satu kata motivasi yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu jika ingin menjadi pribadi yang terus berkembang, manfaatkan waktu untuk mencari inspirasi dari orang lain maupun dari lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita telah bahas tadi dapat bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.